Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihil kiram wa ummatihi jami'an alladzina yatamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghilna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Abna'i at-talabah, banati at-talibat al-a'izzatu fillah. Sekarang kita melanjutkan bahasan kita yang terkait dengan persiapan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Al-isti'dadat listiqbali hilali Ramadan. Malam ini kita sudah berada pada malam ke-17 ya. Malam ke-17 Sya'ban. Ya, tersisa ya 13 hari lagi atau mungkin 12 hari lagi Ramadan kita akan sambut kedatangannya. Semoga usia panjang dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang amat dinanti oleh orang-orang beriman. Bismillah. Ya. Sebagian ulama sufi ya, ada menyebutkan bahwa idza laqita Ramadan fahdhur fi uyunik anna Ramadan alladhi laqitahu wa akhiru ahdi fi hayatik. Ketika engkau berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka hadirkanlah di pelupuk matamu bahwasanya Ramadan yang engkau jumpai pada tahun itu, itulah yang terakhir kalinya di dalam hidupmu. Ini maksudnya apa? Ya, ini motivasi untuk kita selaku orang-orang beriman. Bagaimana caranya bisa memaksimalkan hak-haknya bulan suci Ramadan untuk kita penuhi ya, sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, dan sebanyak-banyaknya ya. Oleh karena ya, di dalam beribadah maka boleh saja ibadah seseorang itu sama, tapi kualitasnya di sisi Allah itu yang pasti berbeda. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ya, menyebutkan bahwa syarat diterimanya ibadah seorang hamba sekaligus perbedaan kualitas ibadah seorang hamba di sisi Tuhannya minimal ada dua. Yang pertama niatul ikhlas, keikhlasan niat. Semakin ikhlas seorang hamba niatnya di dalam beribadah, semakin berkualitas ibadah hamba yang bersangkutan. Yang kedua, ittiba'u sunnati Rasulillah ya, mengikuti sunnah Rasul. Yang namanya ibadah mesti ada ikutannya ya. Al-aslu fil ibadati al-butlan hatta yadulla alaihi dalilun. Pada dasarnya ibadah itu butlan ya, pada dasarnya ibadah itu tidak benar
atau batal sampai ada dalilnya. Nah, dalilnya ini yang mesti diperjelas. Ya, jenis ibadahnya, kaifiat pelaksanaannya, tentu saja mesti merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling jauh sunnah sahabat Rasulullah. Nah, ini yang harus diusut. Ya. Kaitannya dengan bulan suci Ramadan, maka kita harus tahu puasa praktiknya seperti apa, sholat tarawih praktiknya seperti apa, zakat fitrah praktiknya seperti apa. Ya. Lalu i'tikaf al-ashrul awakhir min Ramadan itu seperti apa, sunnahnya. Maka kita diminta untuk banyak membaca hadis dan juga padukan dengan fikih. Ya, jangan hadis semata, mesti kita padukan dengan fikih. Fikih itu menuntun kita untuk memahami. Ya, setelah kita pahami, amalkanlah sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya di dalam bulan suci Ramadan. Sekarang berbicara tentang puasa. Ma huwa as-shaum? Ya. Puasa itu apa? Bismillah. Dari sudut fikih kita tinjau ya. Ya. As-shaum ay as-siyam huwa al-imsaku biniyatin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi an jami'i mufattiratis siyam. Ya. Yang namanya puasa menurut fikih adalah menahan yang disertai dengan niat sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Apa yang ditahan? Semua yang membatalkan puasa. Nah, jadi ada 3 unsur yang harus kita pahami dari definisi ini. Pertama, niat puasa itu bagaimana? Yang kedua, ya, menahan. Nah, al-imsak itu maksudnya apa? Dan yang ketiga, batas waktu. Nah, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, bagaimana maksudnya itu? Ya, 3 ini yang harus diperjelas untuk mengenal seperti apa puasa yang dikehendaki oleh Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan. Nah, sesuai dengan titah yang maha kuasa di dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam. Ya. Sekarang kita lihat al-imsaku biniyatin, menahan yang disertai dengan niat. Ya. Niat puasa Ramadan itu seperti apa? Niat puasa Ramadan berbeda dengan puasa sunat di luar Ramadan. Ya, sedikit perbedaannya. Kalau di luar bulan Ramadan, ketika seorang hamba menunaikan puasa sunat, maka niatnya boleh saja terlambat. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah. Nah, suatu hari Rasul kembali ke rumah, bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, hal indaki syai'? Adakah sesuatu?" Maksudnya yang bisa dicicipi untuk sarapan di pagi hari. Faqalat, "Wallahi ya Rasulullah, ma indi syai'." Demi Allah ya Rasul. Faqalat, "Ma indi syai'." Tidak ada sesuatu. Lalu Rasul mengatakan, faqal idzan ana shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Oh, kalau Nabi. Jadi ini niatnya Rasul nanti terbetik ketika ya jauh dari terbitnya fajar, bahkan matahari sudah terbit. Ya, berarti titik startnya puasa itu sudah mulai, bahkan dilewati sekian jam lamanya, namun niatnya baru terbetik. Bagaimana ini? Menurut fikih, ya, menurut fikih pemahamannya ulama,
itu boleh saja. Kasusnya puasa sunnah. Selagi yang bersangkutan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai saat ia menjatuhkan niat. Boleh. Tapi di dalam puasa Ramadan tidak boleh. Rasulullah bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama fala siyama lah. Man lam yubayyitis siyam, man lam yubayyitin niyata fala siyama lah." Barang siapa yang tidak barang siapa yang tidak menggabungkan niatnya atau menjadikan niatnya bermalam. Maksudnya itu menggabungkan niatnya itu terbetik di malam hari, bergabung dengan malam hari. Yang dimaksud malam hari kapan? Min ghurubis syamsi ila tulu'il fajr, ila qabla tulu'il fajr. Dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Di situ yang dimaksud malam itu. Karena lewat dari itu siang. Jadi min tulu'il fajr ila ghurubis syamsi, waktunya orang berpuasa. Min ghurubis syamsi ila qabla tulu'il fajr, waktunya orang berniat. Jadi malam waktunya berniat, siang waktunya puasa. Ya. Jadi itu kalau seorang hamba sudah terbit fajar baru berniat, bagaimana ini? Maka menurut teksnya ini hadis, fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Itu perbedaannya antara puasa Ramadan dengan puasa sunat di luar Ramadan. Nah, sekarang terdapat perselisihan pendapat ulama di dalam menjatuhkan niat puasa Ramadan. Ada 3 ulama atau 3 kelompok ulama yang mendemonstrasikan pendapatnya. Yang pertama Imam Malik rahmatullahi alaih, Imam Zafar dan lain-lain menyebutkan bahwa niatnya puasa Ramadan itu hanya 1 kali niat untuk 1 bulan. 1 kali niat untuk 1 bulan. Kenapa? Puasa Ramadan itu adalah ibadah mutatabi'ah, ibadah yang berturut-turut. Sama dengan sholat. Ini sholat maghrib tadi 3 rakaat ini berapa kali berniat? Untuk 3 rakaat. 1 kali itu? 1 kali berniat untuk 3 rakaat. Tidak ada orang sholat maghrib setiap rakaat berniat. Jadi katanya begitu juga puasa Ramadan. Nah, ketika engkau menjatuhkan niatmu di awal Ramadan, nawaitu shauma ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Aku berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Sudah cukup itu. Masa aktifnya sampai lebaran. Nanti expire pada malam lebaran. Jadi aku berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini. Ketika engkau menyebutkan bulan Ramadan, maka yang dimaksud bulan Ramadan itu 1 bulan. Karena namanya Ramadan mesti 1 bulan. Tidak pernah Ramadan datang itu hanya setengah bulan. Nih, bagaimana hebatnya corona kemarin, Ramadan tetap 1 bulan. Ada juga yang memberi takkid. Nah, karena namanya lafal niat itu kan rakitan. Nah, bukan tauqif ya. Jadi bebas di setel itu lafalnya. Nawaitu shauma gadin nawaitu shauma ramadhana hadhihi sanata syahran kamilan
lillahi ta'ala. Aku sengaja puasa Ramadan tahun ini sebulan penuh karena Allah. Nah, niat ini dijatuhkan ya di malam pertama Ramadan, sejak terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Di situ waktunya untuk menjatuhkan ini niat. Sekali dijatuhkan maka berlaku sampai akhir Ramadan. Bagaimana nanti kalau ada yang haid, ada yang uzur? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kalau haid ya berhenti puasa. Ya, sementara puasa haid tidak masalah. Ya batalkan puasanya. Puasanya batal, pahalanya tidak. Puasanya batal, pahalanya tidak. Hanya saja kewajibannya belum gugur. Nah, setelah nanti fa'iddatun min ayyamin ukhra diganti pada hari-hari yang lain, maka kewajibannya sudah gugur. Pahalanya sudah dituliskan dulu. Nah, kenapa? Likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu diberi pahala sesuai niatnya. Di awal Ramadan sudah kontrak 1 bulan, tiba-tiba uzur, bukan maunya, itu maunya Maha Kuasa, maka tetap diberi pahala sesuai niatnya. Nah, hanya saja kewajibannya belum gugur, utangnya tidak selesai. Di luar Ramadan ketika ditebus baru utangnya selesai, pahalanya sudah dituliskan sebulan penuh. Paham? Nah, ini kelompok ulama yang pertama, hebat ini. Masuk akal tidak? Masuk akal nih? Masuk akal toh? Salat duhur 4 rakaat kan 1 kali orang berniat, bukan setiap rakaat berniat toh. Kenapa? Karena itu ibadah mutatabi'at. Datang Imam Syafi'i mengatakan, oh tidak boleh. Tidak boleh dikiaskan salat dengan puasa Ramadan. Kalau salat 4 rakaat, 3 rakaat niatnya 1 kali, boleh. Ibadah mutatabi'at memang. Kenapa? Karena sejak berniat takbiratul ihram sampai salam ke kanan tidak pernah batal. Tapi coba puasa Ramadan, engkau berniat hari ini untuk berpuasa, besok puasamu batal. Kalau batal, lusa, apalagi yang kau pakai, dan kau sudah batalkan kemarin. Nah, andai kata engkau berniat di awal Ramadan 1 bulan penuh, tidak pernah batal puasamu sampai malam lebaran, boleh. Tapi ada kayak begitu? Ada? Nah, tidak mungkin. Kalaupun ada tetap salah, menyalahi sunnah. Nah, jadi ini dianggap ibadah mutafarriqat, munfasilat, ya, terpisah-pisah. Ya, jadi berniat untuk berpuasa ya besok, ya setelah maghrib batal, jadi besok harus berniat lagi karena yang kemarin sudah dibatalkan. Ya, makanya niatnya Asy-Syafi'iyah begini, nawaitu shauma gadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanata lillahi ta'ala. Nawaitu shauma gadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanata lillahi ta'ala. Nih, merambak. Aku sengaja puasa besok. Nah, jadi kalau mengatakan besok, ini Syafi'i. Aku sengaja puasa besok untuk menunaikan kewajiban di bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah. Nah, jadi ini 2 niatnya. Kira-kira masuk akal tidak ini Imam Syafi'i? Ya, masuk akal juga. Ya. Nah, karena kedua-duanya masuk akal, ya, ulama kita yang ketiga mengatakan begini. Kelompok ulama yang ketiga mengatakan begini. Ya, untuk lebih berhati-hatinya, oleh karena pendapatnya Imam Malik itu benar, hujjahnya kuat. Pendapatnya Imam Asy-Syafi'i juga benar,
hujahnya kuat. Sekalian kombinasi saja, ya, sekalian kombinasi saja. Di awal malam Ramadan berniatlah untuk sebulan penuh, dan setiap malam-malamnya Ramadan niat itu selalu ditajdid, diperbaharui. Ya. Jadi di awal Ramadan, nawaitu shauma Ramadana hadis sanata syahran kamilan lillahi ta'ala. Nah, setiap malam-malamnya Ramadan, nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri Ramadana hadis sanata lillahi ta'ala. Itu dikombinasikan. Untungnya begini, kalau orang hanya menggunakan niat Syafi'i, ya, lalu suatu malam nanti dia khilaf, lupa berniat, sejak terbenam matahari tidak ada niat terbetik di dalam hatinya, karena selalu niatnya itu ditradisikan nanti pada saat sahur. Ya. Mau topik mandiri subuh, enak pakai mania. Ya, tiba-tiba malamnya nonton bola sampai jam 3, baru tidur malam, jam 7 pagi baru bangun. Bagaimana ini? La haula wala quwata illa billah. Bagaimana ini? Ya, ya. Harus mengikuti konsekuensi. Malam yubayyitin niyata, malam yujmi'as siyama, walau siyama lahu. Ya. Maka karena niatnya tidak bermalam, dianggap tidak ada puasa baginya, batal puasanya. Kalau batal puasanya, apakah sekalian tidak puasa? Tidak juga. Wajib alaihi ayyumsika ila ghurubis syamsi li hurmati ayyami Ramadan. Ma'anna siyamahu la yasihhu wa wajaba alaihi qada'u yaumin ba'da Ramadan. Orang seperti ini tetap wajib imsak sampai terbenam matahari demi menghormati hari-harinya Ramadan, sekalipun puasanya hari itu tidak dianggap sah. Dan setelah Ramadan nanti wajib untuk mengqada satu hari itu. Ya Allah, gimana? Ini menurut fiqh Asy-Syafi'i. Nah, tapi bagi mereka yang memadukan antara niatnya Imam Malik dengan niatnya Imam Asy-Syafi'i, kalau ditimpa musibah seperti ini dia aman. Kenapa? Niat Syafi'inya gagal, tapi niat Malikinya tidak, ya. Niat Malikinya tidak. Nah, inilah untungnya. Bismillah. Ya. Jadi ini persoalan niat. Dan kalau mau berhati-hati, ya, niat itu sudah boleh sejak terbenam matahari. Jadi begitu puasa, begitu buka, berniat lagi untuk besok. Begitu buka, berniat lagi untuk besok. Ya. Kemudian berikutnya, apa lagi? Nah, setelah niat, ya, al-imsaku biniyatin, menahan disertai dengan niat. Apa yang ditahan? An jami'i mufattiratus siyami, dari segala yang membatalkan puasa. Apa-apa yang membatalkan puasa. Ya, yang pertama apa? Al-aklu wasyurbu amdan, makan minum sengaja. Tidak perlu saya terlalu jelaskan ini ya, karena ini sudah sangat sering dan kalian baca saja, hampir semua kitab fikih ada ini. Al-aklu wasyurbu amdan, makan minum sengaja. Kalau sengaja membatalkan, tidak sengaja tidak batal. Ya.
Ya. Di pagi hari langsung minum secangkir kopi, ya, sebungkus nasi kuning, ya. Nanti setelah bersendawa, baru ingat, satu Ramadan. Bagaimana ini? At'amahullahu wa saqahu. Allah bersedekah kepadanya, memberi makan dan memberi minum. Falyatimma siyamahu, hendaklah dia melanjutkan puasanya. Nasi kuning gratis, ya. Secangkir kopi itu gratis, ya. Sedekah dari Yang Maha Kuasa. Inilah. Jadi selama ini kita mengeluh karena selalu lupa-lupa, ada nanti lupa itu yang membawa rahmat. Lupanya orang yang berpuasa sehingga, ya, habis secangkir kopi dan sebungkus nasi kuning itu adalah rahmat baginya. Hadisnya mengatakan falyatimma siyamahu, hendaklah melanjutkan puasanya. Nasi kuningnya gratis, kopinya gratis juga. Masya Allah. Lupa yang membawa rahmat. Terus yang kedua, apa lagi yang membatalkan puasa itu? At-taqayyu amdan, muntah secara sengaja, itu membatalkan puasa. Muntah secara sengaja. Kalau sengaja muntah, batal. Tidak sengaja, tidak. Pertanyaannya, seorang santri berangkat dari Mangkoso ke Makassar sampai di Maros muntah, batal puasanya tidak? Tidak. Ya. Ya. Kalau begini kasusnya, ya oke lah, tidak batal karena tidak sengaja. Tapi bagi seorang santri yang tahu dirinya, kapan naik mobil pasti muntah, kapan naik mobil pasti muntah. Jangankan sampai di Makassar, sampai di Pangkep saja sudah muntah. Lah, dia berpuasa tetap naik mobil. Begitu sampai di Pangkep langsung muntah. Batal puasanya tidak? Batal tidak puasanya? Ini kan dia tahu ini. Kapan naik mobil pasti muntah, tetap naik mobil. Muntah, batal tidak puasanya? Kalau kasus yang pertama tadi ulama sepakat tidak batal. Tapi kasus yang kedua ini ikhtilaf. Ada ulama mengatakan ya batal puasanya itu. Ya. Karena dia sudah tahu dirinya, tetap dilakukan sebabnya pasti muntah, berarti batal. Itu sesuatu yang disengaja. Ada ulama yang kedua mengatakan tidak batal. Ini orang tidak sengaja muntah, dia sengajanya itu naik mobil. Tidak pernah mau muntah, tapi karena muntah ya bukan maunya itu. Jadi ulama yang pertama mengatakan batal karena dia sengaja sebabnya. Ulama yang kedua mengatakan tidak. Betul, sebabnya disengaja, tapi dia naik mobil itu bukan untuk muntah. Dia naik mobil itu untuk pulang kampung. Muntahnya itu bukan sesuatu yang disengaja, terjadi dengan sendirinya. Sama dengan perempuan. Perempuan itu dia tahu dirinya. Kapan saya puasa hari ini pasti batal karena jadwal haidnya. Apakah karena jadwal haidnya dia tidak puasa lagi? Karena dia tahu bahwa sebentar saya haid. Tidak, tetap berniat. Siapa tahu tidak jadi haid. Ya. Begitu ya naik matahari, naik juga benderanya. Kemana itu? Ya batal puasanya. Ini tidak sengaja haid, ini sengaja puasa, batal puasanya. Ya, jadi begitu ya. Jadi terlepas dari perselisihan pendapat ulama ini, ya, yang kita paham bahwa kapan muntah itu disengaja membatalkan puasa, kalau tidak membatalkan. Sudah masuk? Sudah masuk? Sudah masuk? Jadi ini tadi itu yang kedua. Yang ketiga al-jima'. Yang keempat al-istimna'. Ya,
kalian sudah paham ini ya. Al-istimna itu seperti onani. Ya, orang yang melampiaskan hasrat seksualnya itu single tanpa ada pasangannya. Kapan orgasme batal puasanya. Ya, yang keempat. Yang kelima itu niatul iftar. Ya, niatul iftar. Ya, menghadirkan niat di dalam dirinya untuk berbuka. Ya, misalnya ya, sementara naik mobil, ya, tiba waktu maghrib, ya, mau berbuka, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Supirnya ini gila, tidak mau singgah karena dia tidak puasa. Bagaimana ini? Hah? Sementara kita tahu kapan ditunda buka puasa, pada saat waktunya sudah masuk maka puasa makruh. Apa yang dilakukan? Maka jatuhkanlah niat. Ya. Aku sengaja untuk membatalkan puasaku karena Allah. Ya. Nawaitu an aftara lillahi ta'ala. Aku sengaja untuk berbuka karena Allah. Begitu dijatuhkan niatnya, maka puasanya sudah batal. Maka hati-hatilah engkau menjatuhkan niatmu sebelum tiba waktu maghrib. Siapa tahu baru asar sudah berniat untuk berbuka, batal itu. bukan hanya batal puasanya, memang rusak puasanya karena belum saatnya. Nah, yang terakhir itu adalah ar-riddah. Ar-riddah itu adalah murtad. Orang yang murtad, ulaikal ladzina habitat a'maluhum, maka amalnya itu pasti batal, puasanya batal. Jadi inilah 7 yang harus dihindari ketika seorang berpuasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau ini berhasil untuk dijaga, tidak terjadi yang didahului oleh niat, maka itulah puasa yang sah. Nah, sisa kemudian bagaimana kualitas puasa itu. Ya, itulah bahasan kita selanjutnya, meraih kualitas puasa di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyina hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jannibna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa qil a'malana wa asin a'malana wasfina wasfi maradana warham mautana. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.